Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, mari untuk mengawali kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini, kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang sehat dan masih semangat untuk belajar. Mari kita lanjutkan sekalian materi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah menjauhi pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Apa itu pergaulan bebas? Sekalian, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Ya, jadi pergaulan ini adalah pergaulan yang melanggar aturan syariat-syariat Islam ya, dan norma atau aturan yang ada di lingkungan. Salah satu dampak dari pergaulan bebas yaitu akan melahirkan perbuatan zina. Perbuatan zina adalah zina itu adalah berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukalaf, yang sudah balik, yang berakal, bisa membedakan mana yang baik dan buruk ya, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam ya, sekalian. Al-Quran atau surat dalam Al-Quran yang menjadi dalil larangan berbuat zina, sekalian, itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Isi kandungan dari Surat Al-Isra ayat 32, yang pertama, janganlah kamu mendekati zina. Nah, maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Jadi ini perlu digarisbawahi anak sekalian. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Nah, apa saja yang bisa mengundang? Yang pertama, memandang perempuan yang bukan mahramnya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan yang memandang laki-laki yang bukan mahramnya sampai berlebihan sehingga ini bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina karena bisa mengundang hawa nafsu ya. Yang berikutnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah ini ya, apalagi di tempat sepi, suasana malam gitu ya, boncengan, nah ini bahaya nih sekalian ya. Kalau ada orang mengatakan berdua-duaan, awas hati-hati nanti yang ketiga setan, ya ada benarnya itu. Nanti dibisik-bisikin oleh setan, nah maka bisa terjerumus kepada perbuatan kemaksiatan. Yang ketiga, berpakaian tidak menutup aurat. Nah ini ya, bisa mengundang syahwat ya, baik dari lawan jenis. Yang keempat, melihat film atau tontonan yang mengumbar aurat. Nah, ini sekarang hati-hati sekali kita sekalian ya. Harus pandai memilih mana tontonan yang baik, mana tontonan yang tidak mendidik. Apalagi yang ini hobi main HP, sosial media ini ya. Ini seringkali kadang tiba-tiba muncul ya, disuguhin, dikirimin dan seterusnya tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Maka kita harus pandai dalam memilih tontonan. Yang kedua, anak sekalian, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Yang ketiga, perbuatan zina termasuk suatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan. Antara lain, merusak tatanan hukum ya. Ini ya seperti contohnya atau ini kalau sampai naudzubillah min dzalik ya. Kalau sampai terjadi hamil, maka kalau perempuan nanti anaknya lahir perempuan,
perwaliannya akan rusak gitu ya. Lalu nanti ada juga dalam pembagian waris dan seterusnya. Yang kedua, merusak harkat martabat manusia. Ya, kehormatannya akan jatuh sekalian, mencemarkan nama baik diri, orang tua, keluarga. Nah, ini maka eh, dampaknya sangat buruk sekali ya bagi tidak hanya diri sendiri maupun tapi juga orang lain. Yang ketiga, menimbulkan penyakit ya, seperti penyakit, mohon maaf ya, penyakit kelamin, bisa penyakit HIV, AIDS dan seterusnya ini bagi pelaku-pelaku zina. Maka yakinlah ya segala sesuatu yang Allah perintahkan itu akan memberikan dampak yang baik, dan apapun yang dilarang kalau kita tinggalkan pun akan berdampak baik. Tapi kalau yang dilarang dilaksanakan, ini dampaknya akan berdampak buruk. Nah, sekalian. Ya, selanjutnya sekalian, hukuman bagi pelaku zina. Ini dapat dibaca sekalian ya, nanti dibuka Al-Quran terjemahnya, Al-Quran surat An-Nur ayat 2. Dalam ayat ini Allah menegaskan tentang kejinya perbuatan zina, sehingga Allah menetapkan sanksi hukuman dari Allah sangat berat. Yang kedua, atau B, pelaku zina diberikan hukuman. Yang C, yang dikenakan hukuman adalah kedua pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Yang D, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Yang E, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempar batu setengah badan hingga meninggal. Jadi bagi pelaku zina yang sudah menikah, hukumannya lebih berat lagi. Yang F, pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang, ya. Dan diketahui oleh banyak orang akan memberikan efek jera, dan bagi yang belum maka akan menjadi pelajaran begitu beratnya sanksi yang diberikan, hukuman yang diberikan bagi pelaku zina. Maka jangan sekali-kali kita mendekati zina. Selanjutnya anak sekalian, dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Apa saja? Ya. Next, yang pertama, melemahnya ketahanan iman dan malas beribadah karena sudah terjangkit penyakit ini ya, penyakit dosa, penyakit hati ya, suka berbuat maksiat, maka hatinya akan tertutup, imannya lemah gitu ya, malas beribadah, ada panggilan azan walaupun musola masih dekat tapi terasa jauh ya, maka dihindari perbuatan zina itu ya. Yang berikutnya, terjadinya tindak kekerasan. Ini biasanya yang jadi korban seringkali yang perempuan ya, ketika sudah terjadi perbuatan zina. Yang berikutnya, terjangkitnya penyakit kelamin, maaf ya, terus HIV, AIDS, dan seterusnya. Slide berikutnya, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras, termasuk di dalamnya narkoba dan seterusnya. Ini dampaknya sangat buruk sekali ya sekalian ya. Yang berikutnya, pergaulan lawan jenis yang semakin bebas tanpa sekat ya, gonta-ganti pasangan ya, ini sangat rentan sekali. Nah, maka jauhilah pergaulan bebas, yang terlebih adalah perbuatan zina. Nah, dari kita menjauhi pergaulan bebas dan mendekati zina, ada manfaat dan hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama apa sekalian, yaitu terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua, terhindar dari penyakit kelamin, ya, maaf ya sekalian. Yang ketiga, terjaganya nama baik keluarga. Ya, keluarga akan baik ya, orang tua juga senang ketika anak-anaknya sukses gitu ya, studinya, belajarnya, karirnya. Tapi kalau sudah terpapar pergaulan bebas dan zina, kan keluarga akan rusak, nama baik ya diri sendiri dan keluarga. Yang keempat, terhindar dari aib yang memalukan ya.
Yang kelima, jiwa dan raga tetap bersih ya, sehat, terhindar dari minuman keras, dan seterusnya. Ya, demikian anak sekalian materi yang dapat Bapak sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian Bapak terdapat banyak kesalahan. Pada Allah mohon ampun. Untuk tugas sekalian, instruksinya nanti dapat dibuka di LKPD ya sekalian ya. LKPD nanti silakan dikerjakan. Ya, ya, demikian kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.